KPK bersedih dan ironi. Mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah, tetapi masih saja ada kepala daerah yang masih melakukan penerimaan tindak pidana korupsi. Dan kami sekali lagi berharap ini tentu perlu perbaikan secara sistemik. Kita tidak berharap para pejabat negara terus kemudian melakukan tindak pidana korupsi karena sistemnya masih mungkin dari sistem politiknya masih membutuhkan korupsi sebagai bagian dari untuk mengeksistенkannya kekuasaan mereka. Jadi kejahatan tertinggi dari manusia adalah memanfaatkan kekuasaannya untuk merampok rakyat. Itu kejahatan tertinggi itu. Jadi jangan dibalik bahwa masih ada kejahatan yang lebih tinggi, dan enggak, itu korupsi kejahatan paling tinggi, karena itu disebut extraordinary crime. Ini bagaimana ini komisaris KPK nggak ngerti wilayah yang sebetulnya harus dia rawat, yaitu membuat bangsa ini bersih itu. Jadi bukan apa selalu menganggap ya itu kan kecil, masih ada kejahatan. Apa kejahatan lebih besar daripada koruptor? Karena korupsi karena surplus kekuasaan. Jadi mau dia presiden, mau dia lurah, itu karena surplus kekuasaan maka dia korupsi. Dan itu artinya fatal secara etis. Karena kekuasaan diberikan oleh rakyat untuk mensejahterakan, yang terjadi kekuasaan justru merampok hak kesejahteraan rakyat melalui korupsi kan. Nah, tentu agenda KPK berikutnya adalah menyusun strategi untuk mengumpulkan alat bukti berikutnya. Beberapa tempat dan lokasi tentu sudah disegel, di status quo-kan, nanti berikutnya akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut untuk mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah kami miliki sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan undang-undang yang mengharuskan ketika pada proses penyidikan KPK harus setidaknya memiliki 2 alat bukti. Begitu, Mbak. 3 OTT berturut-turut sukses dalam waktu dekat. KPK disinyalir coba tutupi kebobrokan sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam waktu 8 hari kemarin telah melakukan 3 operasi tangkap tangan atau OTT. Ketiga operasi penindakan itu meringkus Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kemenhub, dan terakhir Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan ketiga kegiatan operasi senyap itu bukan untuk mengalihkan isu bocornya dokumen rahasia penyelidikan di Kementerian ESDM. Menurutnya, isu itu dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan kinerja KPK. Tidak benarlah itu, bisa jadi pernyataan demikian biasanya dikeluarkan orang yang pro-koruptor saja. Mereka tidak suka dengan pemberantasan korupsi tetap berjalan, kata Ali dalam keterangannya Selasa, 18 April. Ali menjelaskan kegiatan tangkap tangan membutuhkan persiapan yang matang, karena giat tangkap tangan membutuhkan tim yang solid untuk mengungkap adanya perbuatan tindak pidana korupsi. Itu persiapannya tidak sehari 2 hari, dibutuhkan kerja tim dengan matang, bukan kerja perorangan, ucap Ali. Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan KPK telah memiliki sistem yang mapan, sehingga tak berpengaruh dengan isu apapun. Menurutnya, meski kini tengah dihembuskan isu bocornya dokumen, KPK tetap melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.